Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi hari ini kita podcast. Eh, untuk hari ini saya kembali lagi kehadiran tamu perempuan. Setelah kemarin minggu lalu, 3 hari yang lalu ada perempuan di sini yang katanya itu gurunya yang sekarang. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin akan saya pertanyakan sama eh, sebenarnya saya tidak terlalu tahu nama lengkapnya beliau karena ada yang panggil Bulan, ada Ulang, Iya. tapi sebenarnya nama lengkap sebenarnya siapa? Andi Tendri Wulang, Kak. Bulang. Iya, Nah, Wulang. terus kenapa dipanggil Bulang? Nama panggilan itu, Kak. Oh, nama panggilnya memang Bulang. Kan namaku Bugis Andi Hmm. Tendri Wulang. Jadi Tendri ini itu anak perempuan, Wulang itu Wulang. Oh. Kayak Putri Bulan. Oh, artinya. makanya dipanggil Bulan. Iya. Nah, terus dia juga anak HI angkatan pertama di UIN Aulin Makassar. Jadi ini nanti kita akan tanya-tanya beliau tentang bagaimana perasaannya orang kalau misalnya tanpa senior. Loh, angkatan pertama, berarti kau Ya, betul. senior yang pertama kali dulu di jurusan HI. Ya, maha senior lah di HI. Ya, maha senior di HI. Dan juga dia pernah menjadi ketua Kopri Usuluddin yang ketiga. Iya. Setelah Kak Mega. Ya, setelah Mega Triani. Jadi nanti kita akan tanya karena ya apa susahnya jadi ketua dan bagaimana jadi ketua dan apa sebenarnya permasalahan-permasalahan di dalam struktur itu. Tuh? Iya, Kak. Ya, karena satu zaman sama Ansar. Iya. Oke. Nah, sama nanti mungkin yang spesial kita akan bertanya sama siapa? Bulan tentang apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh perempuan. Ya, siap. Ya, karena kan saya lihat kalau orang berorganisasi itu apalagi perempuan itu lebih banyak isu-isu tentang memperjuangkan hak-hak perempuan. Toh? Ya. Ya, meskipun tidak tahu juga apa yang diperjuangkan karena sampai sekarang saya tidak ada apa sebenarnya memperjuangkan perempuan. Wajar sebenarnya, Kak, ketika laki-laki yang tidak tahu apa yang mana perjuangkan perempuan karena tidak berada di posisi yang sama, kan? Ya. Oh iya. Ya berarti kalau mau memperjuangkan hak perempuan saya minimal memunculkan apa? Bukan jiwa perempuan ya, karena sebenarnya kan yang mau diperjuangkan bukan cuma perempuan tapi kemanusiaan yang mau diperjuangkan. Iya. Jadi jangan lihat dia sebagai perempuan atau laki-laki, tapi lihat dia sebagai seorang manusia yang harus diperjuangkan. Oke. Jadi saya termasuk orang yang menolak, bukan menolak ya, dan tidak gugat ke orang banyak ini. Tidak terlalu suka sebenarnya kajian feminis. Ya, Karena mungkin saya sudah jelaskan minggu lalu saya anak politik. Saya hanya berhenti di HAM. Ya, tidak peduli dia perempuan dia laki-laki. Nah, terus oke. Jadi yang pertama ini saya mau tanyakan adalah untuk Ulan ya. Kak. Banyak masalah. Ya maksudku apa? Setelah ini apa maksudnya apa kesibukanmu sekarang? Jadi fokus sama kesibukan sekarang, Kak, atau yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Ya minimal kan ini kontenku sebenarnya kan. Ya. Bisa dianggap zero to hero. Oke. Dari 0 sampai ke berapa. Iya. Juga bisa juga dianggap lebih mengenal tamuku. Nah, apa yang hal-hal tentang tamuku kita paling tidak orang juga mau tahu. Misalnya kita mulai sekarang misalnya ya apa dari kesibukanmu awal sekarang? Masuk kampus ya, Kak. Bisa. Enggak, untuk sekarang saja dulu apa kesibukanmu? Kalau sekarang sih sibuknya kayak kan kontributor humas juga di UIN Alodi Makassar, jadi kayak ya menulis, freelance, MC, kadang joki skripsinya orang. Nanti ya dekat tidak susah kan itu. Iya. Tunggu dulu ya, sebelum kita masuk di situ. Saya orang paling tidak suka joki. Oh iya. Kenapa saya tidak suka joki? Saya minta maaf ya. Iya. Seluruh joki di Indonesia saya minta maaf karena kan saya termasuk orang yang tidak suka joki. Kenapa? Karena kita sudah di dalam kajian kita banyak menolak tentang pemikirannya kaum sofis yang memberikan pengetahuan tapi dibayar. Sedangkan joki tidak memberikan pengetahuan tapi dibayar. Ya, itu maksudku. Karena joki itu tidak memberikan pengetahuan, Kak, tapi dia menyelesaikan masalahnya orang dibayar. Ya. Dan orang itu tidak mengerti sebenarnya apa yang diselesaikan di dalam. Ya makanya saya bilang kaum sofis lebih baik daripada joki. Walaupun
Tapi lebih ke sering kayak teman-teman begitu Kak, Ya, bukan mengerjakan, dia membantu. membantu. Ya, membantu dia bila mengerjakan, Ya, padahal tidak juga skip, ti orang. skip, skip. Jadi lebih banyak membantu. Ya, jadi kalau ada yang mau kerja skripsinya, Silahkan hubungi silakan Bulan. hubungi Bulan. Ya, paling tidak kopi lah. Ya, tadi malam Kak kopi. Iya, tahu. Nah, jadi kenapa bisa akhirnya daftar di UIN? Jadi dulu itu Kak pas sebelum masuk kuliah, pas awal-awal tamat SMA, memang saya maunya daftar di hubungan internasional. Kalau ndak HI ambilnya pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Jadi sebenarnya sudah lulus SMPTN sebelumnya. Saya lulus di UIN Antasari. Tapi pada saat itu Di mana tuh UIN Antasari? di Jawa, di Kalimantan ke Sumatera. Intinya saya lulus di UIN Antasari, tapi bukan jurusan yang saya inginkan. Karena pada saat itu lulus di jurusan ilmu perpustakaan. Oh, iya, iya. Dan itu jurusan ilmu perpustakaan itu saya taruh paling terakhir. Nah, setelah itu ndak saya ambil, lanjut lagi SBMPTN. Di SBMPTN, 3 kampus yang saya daftari dan semuanya itu HI-nya yang saya daftari. Oh, langsung semua HI? Semua HI Kak. Unhas, Universitas Riau, karena saya buka di Google itu salah satu HI terbaik juga ada di sana. Sama yang terakhir itu saya nggak tahu kampusnya, tapi saya coba-coba karena ada HI-nya. Unsulbar. Oh, Unsulbar. Iya, di SBMPTN lulus lagi Unsulbar HI. Terus? Jadi saya sempat ke Unsulbar itu di Majene. Saya sempat tinggal 1 bulan di sana. Di Campalagian itu 1 bulan di sana. Saya PP dari Majene itu ke Unsulbar. Oh, nah beda kabupaten itu. Beda kabupaten Kak, tapi naik motor saya, naik motornya tante di sana kan. Karena sudah berani Kak juga di sana bawa motor, saya urus bidik misi di sana Kak. Tapi setelah itu tidak lama kemudian ada pendaftaran UMM di UIN. Kulihat lagi ada HI yang buka. Daftar lagi HI. Dan ternyata lulus, keputusannya orang tua ambil yang paling dekat saja. Jadi ambil HI UIN. Itu masukku dari mana mu tahu informasi bilang ada HI di UIN? Saya sendiri cari Kak. Oh, tidak ada memang ini ya yang maksudnya. Sebenarnya cerita juga sama kakak tuh, tapi dia bilang kakak daftar saja apa yang kau mau. Jadi saya buka Google, oh ternyata HI. Coba-coba lagi aku buka-buka di UMM-nya UIN. Oh ternyata ada HI-nya, daftar lagi. Oke. Jadi memang sedikit banyak ya. Kalau saya juga begitu. Maksudnya kan saya lulusnya SBMPTN tertulis ilmu politik, tapi tidak ada orang ku tahu. Kasih informasi UIN kan ku tahu sebenarnya karena ikut ke bimbel ke Jamada, makanya saya tahu itu ada namanya ilmu politik UIN. Nah di situ aku ambil. Tidak ku tahu bilang tidak pernah dicari tahu. Bahkan UIN kan saya tidak tahu dulu di mana letak kampusnya. Jadi agak apa karena mungkin saya pernah daftar di UMM Malang. Lulus Kak? Lulus tapi tidak aku ambil, disuruh pulang. Balik ke sini ya daftar sebenarnya mau di Unhas, cuma Unhas tidak mau. Gitu. Jadi itu juga kan ada juga kakak tuh kuliah di UIN pada saat itu, tapi jangan bertanya, palingan kalau bertanya bilang juga kakak bilang daftar saja apa yang mau. Dan di SMA itu bukan tanpa alasan kenapa saya mau masuk HI. Kebetulan saya suka pelajaran PKN, IPS dan bahasa Inggris meskipun saya anak IPA. Jadi pelajaran yang disuka itu IPS, PKN, sejarah, hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat sosial, politik dan sebagainya. Terus dosen sarankan kenapa ndak ambil sastra Inggris, guru SMA. Kan kebetulan itu pas SMA suka ikut lomba storytelling, apalagi cerdas cermat bahasa Inggris Kak. Kayak langsung tertarik sekali HI. Itu ya maksudnya dasarnya kenapa kau tertarik sama HI. Nah, maksudku saya yang mau kutanya sebenarnya fokusnya HI itu apa? Kalau mata kuliah kan kalau ilmu politik mungkin proses sesuatu terjadi itu disebut politik misalnya. Tapi kalau masuk dalam kantornya bisa jadi administrasi, tempatnya bisa jadi administrasi, bisa jadi hukum. Nah, maksudku saya kalau HI, kalau sebenarnya ini tergantung kampus Kak, tapi kalau untuk UIN sendiri kita kan memang fokusnya ke Timur Tengah, arahnya ke Timur Tengah. Jadi bukan cuma politik dan sebagainya dipelajari, kan ada juga pelajaran politik, administrasi internasional juga dipelajari, hukum internasional juga dipelajari. Jadi kajian-kajiannya itu terkait dengan fenomena ataupun dinamika yang terjadi di skala global internasional. Jadi tergantung juga karena teman-teman itu misalnya ada yang
fokusnya memang ke konflik yang terjadi di Timur Tengah, misalnya Iya. konflik Taliban, Iran, Irak dan sebagainya. Atau teman-teman yang mau fokus bagaimana kerjasama Indonesia dengan luar negeri, from inside to outside atau outside to inside. Berarti kajiannya lebih banyak ini ya? Iya, Apa? karena Buku, kalau bukan maksudnya kalau ya literatur, literatur ya? ya Tidak kan masa mau kepikir meneliti di Timur Tengah? enggak Kak. Jadi kebanyakan itu teman-teman literatur atau wawancara juga. Wawancaranya kemana? Ke Eh, duta? iya, ada Kak. Atau ke orang memang yang fokusnya kayak teman, ada salah satu teman juga anak PMI, dia fokus bahas Taliban jilid 2. Jadi narasumbernya itu yang memang ada apa bisa sampai ke sana komunikasinya atau memang pernah menyelesaikan kasus Kak, atau ikut campur tangan dalam kasus itu. Oh, itu fokus kajian HI. Iya. Nah, Ya, tapi meskipun Kak kuliah anak-anak, ini sebenarnya minusnya di HI UIN kan, karena belum lama juga dan belum banyak ditemani kerjasama, sehingga teman-teman itu banyak yang kesulitan yang di HI untuk cari narasumber yang sesuai dengan misalnya skripsinya mereka. kan makanya kan misalnya berarti HI memang hubungan antar negara dan negara. Iya. Tidak bisa ya, misalnya antar kabupaten. Bisa Kak, Oh, bisa Ji. itu yang dinamakan sebagai kalau di dalam kajiannya HI itu sister city. Jadi hubungan antara misalnya kota Makassar dengan misalnya apa kota di Australia, misalnya Melbourne. Oh, tetap Ji, sebagainya. tetap Iya. Ji dengan harus kota luar negeri. Iya, namanya luar negeri, tapi kajiannya itu namanya sister city. Ya, Jadi hubungan antara dua kabupaten atau dua kota. oh, maksudku hubungannya tetap harus, maksudku tidak bisa kan misalnya Pinrang dan Sidrap. Oh, itu kan dalam negeri kan? Oh, tidak bisa memang begitu ya. Iya. Oh, kalau kajiannya HI Iya. ya. Murah juga di kajianmu nih. Berarti tidak ada namanya HI lokal. Nah kan kalau politik lokal ada. Kalau HI lokal itu lebih ke anu Kak, kayak misalnya teman-teman kan ada yang KKL di Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Selatan, itu kan dia salah satu komunitas lokal yang ada di Sulawesi Selatan, tapi teman-teman mau cari apa sih kerjasamanya, misalnya ini organisasi dengan misalnya pendanaannya dari mana dan sebagainya. Misalnya aman, tapi mungkin Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mungkin ada kerjasamanya dengan luar negeri. Tapi itu tergantung teman-teman juga kalau mau meneliti tentang itu. Atau misalnya partai ini ada partai kerjasama dengan Amerika Latin. Kalau bicara partai kayaknya itu lebih ke politik juga. Iya, tapi kan kalau hubungan kerjasamanya dengan misalnya partai buruh di Inggris, Indonesia dengan Inggris, partai buruh di sini, walaupun agak berbeda ininya konteksnya. Nah itu, tapi bagaimana perasaanmu menjadi senior? Bukan senior sih, angkatan pertama di HI. Kalau untuk jadi angkatan pertama Kak, sebenarnya pas maba ya apa ya, kayak mungkin karena organisasi pertama yang dimasuki kan PMI juga kan, jadi yang dianggap ini untuk saya pribadi semua kan senior sama, tapi kalau yang betul-betul senior itu menurutku pribadi adalah senior PMI. Jadi pas pengkaderan itu ya nggak sereki pengkaderannya, misalnya dari Dema dan sebagainya, sehingga biasanya kan teman-teman itu menganggap siapa yang kader dia, misalnya di internal kampus, siapa yang kader itulah seniornya. Kalau saya mungkin saya anggap dia sebagai dia senior di kampus, tapi kalau senior untuk yang kasih belajar dan sebagainya tidak, karena saya tidak tahu ilmu apa yang mereka berikan kepada saya. Dan, ya kan beda itu. Ya mungkin itu beda Kak, bedanya. Tapi kalau sejauh ini untuk menjadi angkatan pertama di HI, menurut saya itu tantangan. Kenapa tantangan? Bisa dibilang kita juga ini mahasiswa angkatan pertama ini adalah percobaannya dosen. Jadi mata kuliah itu dicoba-coba ke kita dulu, atau misalnya praktikumnya model United Nation, MUN-nya itu dicoba-coba dulu di angkatan pertama. Kalau mungkin sesuai bisa diterapkan di angkatan selanjutnya. Tapi siapa yang kaderku pertama kali? Ada pengkaderan? Ada. Oh berarti HI tetap ada pengkaderannya. Iya, Dema. Dan Dema yang kader. Iya. Apa mengajarkan ke Dema waktu itu? Ya. Siapa ketua Dema waktu itu HI pertama kali? Kak siapa ya? Saya lupa nih Kak. Siapa? Andi Guntur, Anda Faisal, Misbah? Bukan nih Kak. Setelahnya Kak Sultan. Oh itu kayak? Iya. Oh Sultan belum ada HI ya? Bang masuk HI sementara dia, tapi pergantiannya kan pasnya kami di kader itu bukan Kak Sultan, gantinya Kak Sultan. Begitu Saya lupa juga Kak. Nah, jadi terkait kau di PMI, karena kau anggap senior pertamamu di PMI, sudah senior yang membimbing kau sebagai angkatan pertama di kampus adalah anak PMI. Iya.
Siapa senior pertama yang ngajak kau masuk PMI? Kalau yang ngajak pertama itu Kak, sebenarnya bukan senior. Kalau yang mengajak pertama kali itu teman angkatan Nuge. Oh, Nuge. Ya, tapi yang sebabkan formulir itu Kak Mega dan Kak Mansine. oh iya, iya. Kebetulan ada di ruangan demo pada saat itu. Dan Nuge memang cari organisasi PMI. Karena dia Hmm, kan dari IPPNU. iya, iya. Makanya cari PMI karena salahnya juga tantenya, kakaknya, dan cari PMI. Kebetulan saya bestinya dulu pas maba. Oh, Jadi diajaklah masuk PMI. Terus saya ajak juga teman. Jadi kita bertiga sama-sama di kader. oh itu ya. Gitu Kak, Akhirnya kau bisa masuk di PMI. PMI. Iya. Jadi prosesmu di PMI Iya. yang paling berpengaruh terhadap kau siapa? Pemikiranmu, gerakanmu? Oh, disebut juga Kak. Tidak, kalau tidak mau kau sebut tidak apa-apa namanya, tapi maksudnya paling tidak kau bisa ceritakan tuh. Kalau sebenarnya Kak, saya banyak belajar dari semua, hampir semua senior saya pelajari Kak. Misalnya dari kita juga ada yang saya pelajari, dari Kak Mega, bahkan siapa Kak Ewin. Kak Ewin meskipun pergi kan sebelum beliau meninggalkan Sulawesi Hah? Selatan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. ya Kak, maksudku sebelum tinggalkan Iya, iya, UIN kan iya. sempat dia dapat kajiannya, beliau juga bawa materi dan masih Iya. saya ingat materinya beliau di Mapaba. Materi apa? Dia bawa kepemimpinan. Ya, mungkin dia keturai waktu itu ya. Iya, bukan Bukan Kak. Mi. Iya, Apa? kan Kak Cua. Oh, Kak Cua. Cua. Jadi Nah, ada kalau bicara terkait dengan pemikiran itu mungkin alasannya kenapa saya campur aduk Kak juga orangnya. hmm, Maksudnya karena semua misalnya saya ikut di Kak Mega karena Kak Mega yang pertama kali ajar tentang gender, ya, dia carikan kita guru juga sehingga pengaruhnya beliau juga sangat besar untuk saya pribadi Kak. ya oke. Terus siapa Kak Mansine juga yang sarankan untuk belajar terkait dengan sejarah negara bangsa, Hah? sehingga saya beli juga buku sejarah negara Oh, ada bangsa. yang bukunya itu kah? Ada buku Kak, sejarah nasional Indonesia sama sejarah Indonesia dari abad 14 sampai tahun 2000. Tapi itu, oh, dijelaskan juga dari luar. Sebelum itu Kak, kayak banyak pasenya, misalnya fase megalitikum, neolitikum, fase Hmm. prasejarah. Oh, Ada dijelaskan. bukunya jilid 1 sampai jilid 6 di saya. Berat. Itu nih Kak. Nah, terus tapi saya tidak tahu ya, kalau jujur aku udah sebut nama aku, saya tidak tahu ilmu Ya, apa yang kuturunkan. ketajib juga. Saya tidak, Karena saya ingat itu Kak, kelas tak dulu, kelas baba. Kan itu hal yang paling saya ingat Kak, pas maba yang masih di sekret yang sini ya, apa? Cita Alam. bukan. Patri. Sarinda. Sarinda. Oh, ya. Ada saya ingat situ Kak, masih maba sekali Kak, di boncengan sama Kak Mega. Saya ingat gitu hari pakai sarung-sarung enggak pakai baju. Tapi kita ambil ATM tak, baru kita bilang, "Ih, kok tarik?" Saya sama Kak Mega pergi tarik, terus bilang ki kali nolmi. Jadi beli Kak sama Kak Mega itu nasi kuning yang notabene-nya saya pas maba itu enggak makan nasi kuning di situ. Nama nasi kuning. Tidak Kak. Masa mau cerita juga itu Kak? Masa karena HI kok tidak makan kupon Tidak lokal. Kak. Sudah Kak, sudah lama Kak sudah tidak makan nasi Kak. Oh, kira iya maksudku kan jangan sampai kau HI yang makan itu pizza, hamburger. Tidak lah. Ya kan, Tidak. ya sampai. Jadi saya ini pecinta sayur-sayuran guys. Karena Sayur kelor, sayur kacang. karena nasi kuning hanya ada di Indonesia kayaknya. Situ mi Kak makan nasi tuh kan enak kata. Wih banyak kayak tajib ini 50.000 mami ton di ATM-nya ditarik semua. Kali nol lagi. Itu hari kalau tidak salah jam 3 kah jam 4 itu hari. Dan pertama kali aku begadang itu di Samata. Iya. Wah, pada bonceng sama Kak Mega. Nah, oke. Tapi enggak pakai baju kita hari. Jangan kau bahas dia pakai bajuku, Pak. Mati saya, Pak. Nah, akhirnya perjalanan panjang. Iya. Kau menjadi ketua Kopri. Iya. Yang ketiga. Iya. Loh, sebenarnya kan banyak permasalahan karena kau ketua ketiga kan Wulan ketua pertama, Mega, nah, kau. Kan sebenarnya banyak sebenarnya mau permasalahan masalah Kopri kalau saya. Iya. Sebelum kita masuk ke kenapa bisa terpilih jadi ketua Kopri dan sebagainya, kesusahanmu apa? Setiap kajian Kopri, pernah tidak ada sebut pendiri-pendirinya Kopri, sejarahnya Kopri Suluding berdiri. Setiap kalian bawa materi.
Mungkin tidak pernah Kak. Tapi kalau dalam diskusi-diskusi biasa Kak Mega ceritakan. Ceritakan bagaimana? Iya, bilang yang dirikan itu senior-senior angkatan 12. Eh, Cerita Ji, tapi kalau kami bicara sejarah Kopri kan kayak misalnya ada modulnya beda, tapi kalau di Suluding itu biasa Ji Kak Mega bahas. hmm. Siapa-siapa senior yang terlibat, misalnya kita, Kak Ulla, Kak Ewin, dan sebagainya. Dicerita Ji senior angkatan 12 Kak. Iya. Cuman memang ini problemnya untuk di saya pribadi mungkin Kak, karena tidak terlalu tahu juga masalah politik ketika Kak Mega tidak bicara di saya tidak tahu juga. Masalah politik. Iya, apa yang terjadi di PMI, apa yang terjadi di Kopri, kalau Kak Mega tidak ceritakan, tidak bakalan saya tahu. Jadi bisa dibilang Kak, orang yang saya dengar semasa menjadi ketua Kopri, maksudnya kalau mau Kak bertanya sesuatu itu Kak Mega. Iya. Bahkan bicara konflik saja, apa yang terjadi di Kak Mega Kak dulu. Begitu. Iya. Berarti dia guru apa sebenarnya? Dami bahas dia, Pak. Tidak penting. Baru lagi. Nah, terus proses keterpilihanmu menjadi ketua Kopri. Nah, kan tadi pertanyaan itu jangan sampai orang-orang Pak lupain. Terutama Kopri Suludingnya, itu Kopri Suluding itu ada pendirinya. Walaupun dan harus kalian ingat Kopri Suluding itu bukan didirikan oleh langsung Kopri cabang. Iya. Tidak didirikan Kopri cabang, bahkan tidak didirikan oleh Kopri Komisariat karena Kopri Suluding lebih tua daripada Kopri Komisariat. Iya. Seluruh Kopri cabang gua harus ingat ini. Nah, yang didirikan Kopri Suluding itu adalah senior angkatan 2012 yang saat itu berpikiran bahwasanya sudah waktunya perempuan ini dibuatkan wadah untuk mengelola sendiri nih lembaga. Seperti itu. Panjang itu kita cari. Akhirnya terbentuklah itu. Kenapa pada saat itu Kak Wulan yang dipilih Kak untuk menjadi ketua Kopri? Bukan kita pilih. Bukan kita pilih. Suku siapa yang sarankan Pak? Intinya begini. Kan saya boleh bertanya ke kita tuh, jadi kita yang bisa dikatakan sebagai aktor atau pelaku yang ada pada saat itu. Wah, aktor atau pelaku ini kan bahasanya HI kan kita bicara aktor, kayak kita adalah aktor dari hal yang terjadi di era itu. Nah, intinya begini, kalau saya secara simpel pemikiran waktu itu, sebenarnya saya sepakat ketika pemilihan Kopri dan pemilihan rakyat itu dipisahkan. Kenapa? Karena saya berharap dengan adanya pemilihan Kopri tersendiri itu bisa menciptakan misalnya steering komite perempuan, presidium sidang perempuan, dan begitu yang terjadi di pemilihan pertama Kopri. Jadi kita waktu itu terus ya itu menjadi steering komite pemilihannya Kopri dan yang memilih perempuan, walaupun banyak laki-laki yang keliling itu rumah. Karena waktu itu ada 2 kandidat. Sebenarnya satu kandidatnya Ulla. Itu bukan satu kandidatnya Erwing. Erwing, ada satu lagi saya lupa namanya. Ini Ulan. Tapi karena waktu itu memang Ulan lebih memenuhi syarat. Sudah SIG dia. Nah, kalau masalah pemilihannya itu kan saya waktu itu saya tidak peduli siapapun ketua pertama. Tapi maksudnya perempuan yang memilih. Waktu itu di situ di Pondok Sejarah. Nah, di situ pertama kalinya itu, dan steeringnya, presidium sidangnya semua perempuan. Berarti keren sekali dulu Kak Di. Nah, sebenarnya itu yang saya harapkan di Kopri. Bukan digabungkan antara pemilihan rayon dengan pemilihan Kopri. Cuma saya tidak tahu siapa yang kasih saran waktunya maju Rahmat sama Mega digabung itu pemilihan. Seperti itu. Harusnya sebenarnya dipisah supaya menciptakan generasi perempuan bisa pimpin sidang. Mengambil alih segala sesuatu yang ada di forum. Ya, sebenarnya saya lebih mau kalau perempuan itu main sendiri. Seperti itu kalau saya pribadi begitu. Tapi tidak tahu siapa akhirnya yang gabung itu. Sampai sekarang. Karena di awal yang kudapat toh Kak, di pas kan RTR pertama itu kudapat di anunya Kak Mega sama Kak Mama, dan kuda memang kan digabung. Tapi kalau misalnya lihat di cabang, di komisariat itu tidak digabung. Ya, itu maksudku. Harusnya seperti itu bentuknya pemilihan Kopri. Itu. Jadi seperti itu ya guys, harus perempuan itu memang harus punya dinamikanya sendiri dan harus mampu menguasai forumnya sendiri. Ya, harusnya dan menguasai forum semuanya juga tidak apa-apa sebenarnya selama mampu. Ya, kalau mampu berdebat sama laki-laki, tidak masalah. Begitu. Kalau mau jadi steering, bagus sebenarnya. Iya. Itu Kak, pas maba itu,
Kan saya lihat itu ada Kak siapa? Kak Arif, Kak Ipul sama Kak Heidi yang jadi Eh, presidium sidang pada saat itu dan kuliah. Kapan Pidi saya juga bisa di situ atau ada perempuan di situ karena tidak hmm, pernah Kak lihat presidium sidang atau steering perempuan. ya ya Dan alhamdulillah ya bisa juga jadi steering perempuan. ya, itu maksudku kenapa akhirnya seharusnya Kopri begitu. Begitu harusnya. Tapi saya Harusnya. tidak tahu bagaimana karena memang harus pemilihan sendiri. Nanti pelantikannya yang sama-sama. Hmm. Begitu. Maksudku jarak pemilihan antara Ryan dan Kopri memang tidak boleh terlalu jauh. Begitu. Mungkin itu anunya Kak bilang, oh jangan sampai, oh ternyata Rayon dan Kopri ini masing-masing sehingga dianggapnya Kopri ini memisahkan diri dan sebagainya. Itu sih sebenarnya yang dikhawatirkan. Maksudnya tanda tanya yang mungkin saja muncul di kepala tak tuh. Ah, Kok pemilihannya Kopri sama Rayon ini tidak sama, artinya oh pemetaan ini ada pemetaan antara Kopri dan Rayon. Jangan ya, sampai ya tetap ada orang berpikiran begitu. Kan dan itu bukan hal masalah kalau bagi saya ya. ya ih, Saya tidak pernah ada masalah. bisa grup saja jadi masalah menurut tak. Ya kalau bisa grup untuk kepentingan PMI itu Ya. bermasalah. Enggak begini sebenarnya kalau dalam grup, dalam organisasi itu kan ada namanya grup umum. Semua orang di situ masuk karena untuk penyampaian informasi. Nah, terus ada namanya grup pengurus. Berarti semua pengurus, baik pengurus rayon dan pengurus Kopri. Nah, kalau misalnya pengurus Kopri harus bukan sebenarnya pengurus Kopri yang harus bukan sebenarnya rayon yang memisahkan sama Kopri. Tapi Tapi harusnya setiap bidang memang ada grupnya. masing-masing. Ya, misalnya bidang kajian dan kaderisasi ada sendiri grupnya. Biasanya begitu sih memang Kak. Ya harusnya seperti itu dan Kopri memang harus juga ada sendiri. Terus kalau misalnya apakah perlu ada kajian apa grup Kopri sendiri, silahkan tidak ada masalah. Tapi harusnya setiap informasi harus dia masuk di grup Besar, besar. ya. Nah ini kan permasalahannya kemarin nah pisah memang Mi. Jadi seakan-akan Kopri sama rayon itu pisah, padahal kan tidak. Saya kira memang begitu juga karena memang dari awalku tahu misalnya jadi pengurusnya Kak Mega, terus saya jadi ketua begitu terus Ji, sampainya mungkin di adik-adik juga sampai begitu. Karena dari awal memang yang kita dapatkan tuh begitu. Sehingga Tapi itu menjadi turun-temurun. ya harusnya tidak seperti itu. Makanya tuh capek kak ditelepon sama kalian, kak halo kak mau dibubarkan Kopri, halo kak mau dibubarkan Kopri. Kan sekarang kan saya bilang banyaklah alasannya yang aneh. Iya. Ada yang bilang mau digabungkan ke komisariat. Kan makanya kan saya kasih ke gambaran, tidak mungkin barang bagus digabung sama barang yang mau jadi. Masa barang bagus mau dirusak, dibubarkan, baru digabung ke barang yang belum jadi. Terus yang kedua dengan alasan misalnya karena Kopri lain ini belum siap bikin Kopri. Lah kan tidak ada, kita kan tidak ada permasalahan dengan rayon lain, Pak. Kopri Suludin berdiri yang rayon lain tidak siap, ya jangan. Maksudnya masa negara kecil mau menyamakan dengan negara besar. Ini analogi ya, bukan berarti bilang begitu. Maksudnya ini analogi. Masa gara-gara ini ada negara yang tidak bisa bentuk ada tempat tidak bisa bentuk rayonnya, misalnya tidak bisa bentuk Kopri, tiba-tiba Kopri ini yang bisa dirusak itu Yang Koprinya. harus dileburkan ke Ya, itu kan maksudku tidak bisa. Harusnya ini berjuang bagaimana caranya bisa mengimbangi betul. ini dan ini bisa sumber daya. Ya. Mengirim sumber daya. Selain menjadi patron mengirim sumber daya. Ya, itu namanya tuh utang. Kak, ya, pengurus apa? Kepengurusannya Kopri yang ini yang baru, mereka itu begitu tujuannya kayak sumber dayanya Kopri dari rayon lain akan dialihkan. Iya, tetap dialihkan, tapi ingat ini yang menerima itu dianggap utang. Artinya harus ada feedbacknya juga untuk Iya, ya harus ada. Itu adalah utang yang tidak kelihatan dalam arti utang jasa. Utang sosial. Ya, utang sosial. Ya. Paling tidak kalau pemilihan cabang orang suarata. tidak begitu. Hati saya Pak. Dekat-dekat ini kayaknya dia. Ya. Nah, terus apa yang paling susah menurutmu? Ini kau pemilihan Kopri lawan Nuge. Oh, lawan Nuge. Iya. Nah. Jadi orang yang ajak saya masuk PMI ternyata menjadi lawan saya di pemilihan Kopri. Itu tapi tidak ini ya. Ini maksudku tidak kenapa lebih menarik saya bahas pemilihannya Wulan daripada pemilihan yang lain karena bukan kau main. Iya. Nah, jadi agak tidak seru. Iya. Itu juga sebenarnya kayak saya sama Nuge juga kan bahasanya kan itu hari sebenarnya kita di Kopri, saya, Pira, Nuge dan sebagainya kita sudah usulkan.
siapa yang mau didorong di angkatan tak, tapi Ya. ternyata orang yang mau didorong pada saat itu tidak ada, tidak Hmm. datang Ki. Makanya ya Kak Mega kasih duduk saya sama Nuge, bilang maju mau saja berdua. Dia bilang bukan Ji bertarung ini namanya Kak, maksudnya karena kita berdua sama-sama legowo Ji, Hmm. siapapun yang naik, jadi istilahnya pertarungan itu tidak dirasai. Ya, ya. Karena memang apa istilahnya, cinta terhadap Kopri memang ada, tapi kalau untuk bilang bertengkar masalah ini kayaknya tidak ada Kak, atau bersaing gara-gara ini, karena saya menganggap Nuge adalah saya adalah Nuge pada Oke. saat itu. Ya, ya, oke. Karena memang bersahabat gue semua ya. Ih Kak begini sekali dulu. Iya. Nah, terus apa menurutmu ini supaya mungkin siapa tahu ada ketua-ketua yang nontonnya dan Iya. sebagainya. Apa yang paling susah menurutmu pas kau jadi ketua Kopri di Suluding? Apa yang paling susah kau lakukan, paling susah mengurus dan sebagainya? Sebenarnya mungkin ini hampir sama Ji, mungkin dengan teman-teman yang lain Kak, tahu. Tapi kalau saya pribadi terlepas dari masalah pribadi, ini misalnya tekanan-tekanan dari atas dan keinginan dari bawah. Kan beda, keinginan dari bawah artinya apa yang diinginkan pengurus dan apa yang diinginkan oleh anggota, serta tekanan dari senior yang kadang misalnya berbenturan dan sebagainya. Tapi hal yang paling saya rasakan itu, saya tidak mau katakan sulit karena saya tidak menganggap saya menjadi ketua itu adalah beban. Karena saya pribadi Kak, jujur kunikmati sekali menjadi ketuaku pada saat itu, kunikmati. Ya, meskipun mungkin ada senior yang frontal bilang apa dibandingkan misalnya dengan kepengurusannya senior, dan menurut itu hal yang tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Kalau saya pribadi melihat tidak boleh seorang murid dibandingkan dengan gurunya pada saat itu, dan itu mungkin kayak sakit hatinya untuk saya pribadi. Tapi kalau untuk kayak mengurus kader mungkin karena kita kan dapatnya itu di fase COVID. Jadi 1 tahun lebih Kak Mega mengurus, Kak Mega dengan Kak Rahmat. Setelah itu kami diberikan tanggung jawab pas masa semua mahasiswa itu ada di kampung. Ya. Semua mahasiswa ada di kampung, sehingga berat juga. Saya yang notabene-nya biasanya tinggal di kampung juga, tiba-tiba harus stay di Makassar karena yang kuanggap ini tanggung jawabku ini. Harus Kak bertanggung jawab sama apa yang diberikan kepada senior misalnya, atau apa yang diberikan kepada PMI, harus Kak bertanggung jawab. Ditelepon sebagai pemimpin. Meskipun di awal-awal Kak toh, maka mundur. Kenapa? Nah tahu gitu Kak Mega, saya chat Kak Mega, terus saya temui juga, tanya Kak, tidak mau jadi ketua karena aku anggap tidak ada orang bisa kulihat begini. Saya tidak ada satupun yang kulihat, anggota tidak ada, junior juga tidak ada. Kenapa? Di kampung kan semua. Saya hubungi juga, hubungi semua angkatan yang ada di bawahku, ku chat satu-satu, orangnya semua di kampung ya, meskipun bisa dibilang pengurusnya itu banyak, tapi bahkan saya sendiri pun tidak tahu siapa-siapa saja pengurusku pada saat itu, karena sarannya saya terima kontak itu sarannya dari Kak Mega semua. Jadi saya chat, kalau memang sudah setuju, saya tawarkan mau masuk di mana. Karena saya memang tidak kenal ke orangnya toh, tapi rajin ku chat, hampir setiap kegiatan kajian saya chat nih. Tapi syukurnya saya Kak, bersyukur sekali Kak, ada teman-teman angkatanku. Ada Jum, ada Pira, ada Nuge, ada Nina dan sebagainya. Itu yang mungkin paling kusyukuri juga selama mengurus, selama ada mereka. Ada yang bantu ya? Iya, jadi kayak misalnya di kaderisasi atau keilmuan kan ada Jum di situ. Terus Pira sekretaris, ada juga Lis Mardiana Rizky, ada Wahida, Bending dan sebagainya. Jadi menurutku kesyukuranku itu memiliki teman-teman yang ada di saat mungkin orang lain tidak ada pada saat itu. Dan aneh juga Kak, karena pada saat itu Mapaba yang awalnya ini juga kayak culture shock Kak, agak shock Kak juga. Kan saya dapat itu Mapaba orang bisa ratusan. Pada saat Mapaba ini di angkatan 2020, kan di situ pada saat itu Bapak Kak jadi ketua angkatan 2020 di Mapaba, kaget Kak. Usuludin saja berapa? Nah Usuludin ini biasa satu kali itu ratusan Kak. Tiba-tiba kayak 20 apa, padahal ini Mapaba sekomisariat. Misalnya 60 pesertanya, 20 dari Suludin dan yang lain-lain. Dan yang menjadi tantangan adalah menjaga mereka untuk misalnya menjadi kader yang saya seperti saya dan teman-teman kader aktif, loyal dan sebagainya. Dan itu yang menjadi tanggung jawab, karena setelah Mapaba teman-teman itu banyak yang pulang kampung, sehingga agak susah juga proses kaderisasinya. Jadi ya dikasih jalan Ji, misalnya kajian-kajian online, chat satu-satu lagi anak-anak panggil masuk, terus kita pantau siapa yang nyala kameranya, siapa yang enggak, siapa yang betul-betul belajar, siapa yang bertanya.
Oh, begitu. itu susahnya karena memang pas Covid juga ya. Iya, pas Covid dan Oh, yang iya iya. kan ini bahasanya senior bilang, "Mana semua kadermu?" Bilang, "Saya saja ndak tahu kader yang sebelumnya saja saya ndak tahu Kak di mana." Iya 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 iya. Tapi itu sebenarnya yang hal yang menurutku menjadi tantangan tapi menyenangkan karena bisa dipusingi. Iya iya. Kan memang karena sini kena lupa kalau ada Covid. Kalau kadang-kadang kalau memang suruh nggak lupa kalau pernah ada Covid. Iya, Nah, itu Kak. jadi itu ya kalau kau primu. Nah, ini masuk pertanyaan ketiga aku ini. Apa sih? Saya sebenarnya agak bingung ya. Walaupun saya sepakat kalau misalnya akhirnya kita ada perjuangan. Mungkin pertanyaan pertamaku saya karena ini ada yang tanya kayak kemarin. Kan feminis itu banyak ini ya, Iya, banyak apa? radikal, Iya. Nah, kalau libertarian, sosialis, saya tanya kau feminis mana? kemanusiaan saya Kak. Iya. Sebagai orang yang sangat mengagumi Gus Dur, saya menganggap semuanya itu selama dia adalah manusia maka sudah sepatutnya ia Iya, diperjuangkan. iya, oke, oke. Tapi kalau feminis, kau suka yang mana? Suka semuanya jika Tidak ada yang kau kemana arahnya. lebih ke ekofeminisme Kak. Kan kalau AI ini mengaku dia adalah feminis sosialis. Hmm, Nah, kalau kau, eh, apa Dika? Karena yang paling saya geluti itu Kak ekofeminisme, eh, ya feminis apa yang bicara terkait dengan lingkungan, ekologis dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya ada beberapa penataan Kak, ada feminis radikal, eh, feminis sosialis marxis, feminis liberal, terus di bawahnya itu ada feminisme global, eh, feminis ekofeminisme, eh. feminisme. Kalau bisa juga bilang feminis kesalehan dan sebagainya ada. Ah, ah, Feminisme itu feminisme kesalehan Kak. eh. Jadi itu banyak dari NU yang buat itu feminisme kesalehan. Iya, 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 iya. Ih, Tapi kalau untuk belajarnya karena ini sih Kak, menurutku pribadi ini yang menjadi masalah. eh. Saya itu bawa materi di Kohati. Ah, kenapa masalah itu? Maksudku mau sekali Kak bawakan itu materi di Kopri. Ah, terus? Tapi kalau di Kopri beda metodenya Kak. Kalau di Kopri itu kayak saya suruh mereka membaca. Kalau di Kohati saya bawa materi Kenapa tidak mau kasih kasih kajian mereka? di Kopri. Iya. Karena menurutku tuh Kak yang mungkin anak-anak yang datang belajar ke saya Hmm. itu memang nah pelajarin itu Eh, apa yang kuberikan kepada mereka jadi kuanggap misalnya kayak Yuli, Dilla, Uswa dan eh. sebagainya tuh itu karena mereka datang ya saya kasih tapi syaratnya itu harus Cina baca. Iya, maksudku saya kenapa? Kan begini sebenarnya yang bermasalah kalau saya. Apalagi yang sudah PKD, sudah SIG, sudah SKK, harusnya mereka kembali. Iya, Itu bentuk kelas. iya bentuk kelas. Bukan lagi tunggu mereka kumpul, ya kumpul dulu anggota mau kabar materi, kan tidak. Harusnya mereka berjuang bentuk kelas. Supaya ada bisa nakasi. Ada kemarin Jangan kelasnya Kak. sampai berharap karena dia sudah SKK baru tiba-tiba mau diperhatikan lebih, dibawakan junior ke sana. Tidak Sebenarnya Kak mungkin sudah gitu. maki buat kelas, tapi memang privat gitu dan pada saat itu saya spesialisnya itu ke angkatan 20 karena belum ada angkatan 21 Ya. dan mungkin ada juga adik-adik yang kayak merasa iri misalnya dari angkatan sebelumnya bilang terlalu fokus di angkatan 20 karena aku anggap sebagai anggota maksudnya pengurus bukan masanya untuk diurusi karena sudah seharusnya kalian mengurus juga yang di bawahnya jadi kita fokus karena ini COVID mereka harus dibentuk menjadi kader loyal sehingga bisa apa di masa selanjutnya tidak kekurangan kader tidak kekurangan regenerasi generasi. Jadi itu tujuannya. Kalau untuk feminisme sendiri Kak, kayak kelas ada kemarin Kak. Tapi ya Cuman ini mungkin untuk sekarang ini masalahnya karena banyak bisa aku bilang kalau bahasa kan kalau mengkader itu alasan sibuk itu tidak ada. ya. Tapi kalau menurut saya pribadi Kak, kalau ada waktu saya bisa karena maka luangkan juga waktu dan ternyata apa saya pun harus perbaiki juga diriku dalam artian misalnya finansial, ekonomi dan sebagainya. Ya, ya saya sepakat itu. Cuma kan namanya diatur waktu toh. Iya. Nah, jadi ini pertanyaanku sebenarnya yang kasih pusing sekali kayak ini. Apa sebenarnya yang perjuangkan perempuan? Bukan berarti saya tidak melihat perempuan berjuang ya. Kau kan kuliah kayak mamaku saya ya. Iya. Bangun pagi, masakan orang di rumah, toh. Walaupun dia tidak bukan dia yang menyapu, tapi misalnya anak-anaknya atau bapakku sendiri. Nah, terus ini sebelum pensiun ya, berangkat pergi mengajar,
terus pulang ada lagi yang bikin. Nah, maksud saya itu kan perjuangannya untuk keluarga lah. Iya. Sama mungkin untuk pribadinya. Nah, ya lebihnya sebenarnya ke anak-anaknya. Nah, maksudku saya kalau maksudku perempuan sekarang sebenarnya apa yang kalian kajian-kajian ini ke perempuan dan lah sebagainya kan banyak sekali nih. Apa sebenarnya yang mau perjuangkan perempuan? Kalau untuk saya pribadi Kak, kalau bicara apa yang diperjuangkan, kalau untuk saya adalah supaya perkataan atau pertanyaan tentang apa sebenarnya yang diperjuangkan itu hilang. Serius Kak. Eh, Saya kalau bicara kenapa perempuan harus begini, kenapa perempuan tidak harus begini? ya. Pertanyaan itu sebenarnya yang mau dihilangkan sehingga kesamaan, bukan cuma kesetaraan, kesamaan melihat seorang individu itu tidak lagi dibatasi. Bukan ini tempatmu, bukan ini ruangmu, bukan di sini tempatnya perempuan untuk berjuang, tempatnya ini laki-laki. Sehingga itu sebenarnya Kak, yang pertanyaan itu stigma yang kita pikirkan harus dihilangkan. Itu sebenarnya yang mau diperjuangkan sehingga tidak muncul lagi pertanyaan apa yang mau diperjuangkan oleh perempuan. Iya, kalau saya bukan tidak mau hilangkan stigmanya, cuma masalahnya terlalu contoh lah beberapa orang akhirnya misalnya bukan disuruh kok. Kalau pembagian tugas Maki ceritanya tuh kayak adalah junior. Ada yang pergi beli mie. Toh? Iya. Nah, tanya Mi bilang, "Dek, masuk dulu, Dek." Karena kan sudah dibagi, ini ada yang pergi beli mie. Apa dia bilang, "Kenapa harus saya yang masak, Kak?" Ini juga Kak, saya sebenarnya yang kukagumi sebenarnya di PMI karena sistem kerjasamanya. Tapi di satu sisi ada beberapa mungkin senior yang kayak nabebankan semuanya ke satu orang. Tapi yang kuliah selama ini misalnya kayak mapaba, masak-masak itu sama-sama ya Ki, ada misalnya yang pergi belanja, misalnya laki-laki sama perempuan, pembagian makanan juga laki-laki sama perempuan. Bahkan pada saat menjadi ketua kopri Kak, saya lihat gitu Aidil memasak sama anak-anak, dia ketua panitia. Dan itu yang menjadi masalah mungkin kalau untuk misalnya di pribadinya orang-orang, karena saya pribadi melihat bukan cuman misalnya yang baru belajar kayak gender dan sebagainya, misalnya menganggap hal-hal kecil saja itu sebagai bentuk penindasan. Kenapa dianggap sebagai bentuk penindasan? Karena misalnya kita yang suruh Kak, kita pakai kuasa tak sebagai seorang senior, suruh junior tak. Atau ada juga kadang posisi di mana dia lihat misalnya kau laki-laki pakai kuasamu sebagai laki-laki untuk saya sebagai untuk menyuruh saya seorang perempuan. Tapi saya bilang masalahnya sebenarnya bukan di situ, masalahnya di sini stigma yang muncul di kepala tak sendiri yang buat Ki berpikiran begitu. Misalnya Kak, siapa sebenarnya yang kita lihat misalnya ada kita suruh baru bilang kenapa saya disuruh Kak? Karena saya kuliah di anak-anak PMI tidak ada begitu Kak. Woi ada kalau saya karena bukan saya suruh ya, bahkan misalnya pernah ada yang protes karena bilang kenapa saya selalu dikonsumsi. Mungkin mau di tempat lain Kak. Ini juga Kak sebenarnya yang penting. Iya, maksudnya pernah jadi kasih di. Saya suka ada metodenya salah satu kopri di Takalau juga itu saya suka. Tapi dia metodenya begini Kak, kayak bergantian nih. Mungkin kayak misalnya saya terus yang disuruh dikonsumsi, pindahkan saya Kak sekali-sekali di acara dan sebagainya. Kayak begitu mau berpindah. Tapi kalau bicara terkait dengan kerjasama, saya akui PMI Kak, bahkan sampai tingkatan atasnya saya akui. Maksudku makanya kalau mau aku dikasih pindah, kenapa kau di situ terus? Karena mungkin kau jangan tahu masak. Junior kan tidak tahu masak. Berarti dalam artian bahwasanya perlu jadi turunkan itu ilmu. Bukan juniornya mungkin Kak, maksudnya di angkatannya, karena dia terus artinya harus pindah. Kayak misalnya saya akui, saya itu maba Kak dikonsumsi terus Kak. Pasnya ketua siapa itu? Kak Megam itu. Tapi sebelumnya Kak Mega kan masih panitia Ki. Sebelum Kak Mega biasa suruh bilang dikonsumsi kau. Saya sama Jum nuget terus di acara. Kadang ada muncul di kecemburuan sosial di diri saya pribadi. Kok nuget terus di acara sama Pira, nah saya mau nggak di situ. Padahal saya ini tidak ada bakat memasak. Kenapa saya terus Jum Nina yang dikonsumsi? Bahkan pada saat ada acara kalau tidak salah ingat Kak, saya memasak Kak di Sawinda, saya sama Jum, orang semua di forum nih. Saya masih memasak, ini masih mau bungkus makanan, tapi pada saat itu karena ada Kak Mega saya lihat Kak, tidak mungkin saya tinggalkan. Itu pada saat itu. Jadi ini mungkin Kak, karena dianggap kayak mereka terus yang kerja. Itu sebenarnya harus diubah sistemnya. Kalau saya jangan salahkan apa yang misalnya dikatakan itu anak,
politika bilang, oh saya terus dikonsumsi, artinya sistemnya harus Ya, diubah. ya Misalnya dia dipindahkan ke misalnya kalau divisi lain dan itu kan sebagainya. kalau kepanitiaan, tapi kalau yang kayak ada kan jelek kalau disebut namanya nanti malu biar disuruh masak tidak Kita suruh tahu. saja beli, bapak lain suruh masak, Masalahnya susah pada bawa motor. suruh jalan. Nah itu maksudku kan. Karena Eh, sebenarnya tuh Kak, tidak poin penting dari equality atau ya. kesetaraan dan keadilan itu poin pentingnya itu adalah kerjasama. eh, Nah kerjasama, misalnya kita lihat suami istri di kampung, misalnya istrinya memasak, suaminya pergi di sawah. hmm. Kenapa mereka tidak anggap itu sebagai penindasan? Kenapa? Ya karena memang maksudnya saya pertanyaanku kenapa tidak dianggap itu adalah pemegang tugas? Cocok Mika, itu bukan penindasan karena misalnya dalam hubungan, dalam suatu relasi itu Hmm. apa yang terjadi di dalam kerjasama. Kerjasama itu adalah ketika si A diberikan tugas, si B diberikan tugas, dan keduanya ini tidak merasa dibebankan sama sekali. Nah, itu dianggap tidak equal ketika salah satu pihak merasa dibebankan. Iya Itu cocok tidak Mi, equal. cocok Mi. Kalau begitu, yang ini Tapi posisinya ini dia Iya, merasa, kalau begitu ini kalau dia pergi di sawah, ini memasak di rumah. ya, Tapi kalau ini merasa bilang saya juga mau pergi sini, tidak masalah jika selama maksudnya itu kan kesepakatan jadi siapa bersama. masak di rumah? Bersama-sama. Ya itu maksudku saya Pak tuh. Nah, itu makanya itu kenapa akhirnya saya bukan hampir ya karena saya mau tahu ya, saya tidak terlalu tahu kajian keperempuanan, makanya saya mau tahu. Akhirnya itu adalah pertanyaanku. Karena banyak sekali perempuan misalnya ada yang menuntut 30% di parlemen. Bukan di parlemen, 30% untuk masuk ke parlemen. Ya. Berarti 30%-nya adalah di partai. Nah, banyak sekali orang ribut. Perempuan ribut untuk dapatkan itu 30%. Tapi kan kalau mulia DCS, Iya, tuh atau DCT, tidak sampai. bukan bisa tidak sampai. Malah banyak partai yang kosong. Kenapa tidak masuk ke situ? Itu masuk ke pertama. Yang kedua, semua partai besar memberikan misalnya di situ kota 30%, bahkan ada yang satu laki-laki. Itu maksudku. Kasih berarti ini secara tidak langsung kesempatan kan dikasih aku. Tapi masih banyak maksudku, apa lagi mau ributkan? Masa mau dikasih 30% dalam parlemen? Wah, kenapa ya enggak bilang kau mau dulu? Mohon maaf sebenarnya Kak ya, ada kata yang mau saya tanggapi. Pertama itu kata dikasih. Artinya dikasih itu adalah ada bentuk kepemilikan. Kapan bentuk kepemilikan? Istilahnya perempuan dikasih, artinya hal itu bukan milik perempuan. Artinya itu miliknya laki-laki yang diberikan kepada perempuan. Itu saja menurutku salah. Dan kedua adalah saya tidak mau mengatakan apakah perempuan merasa kuota 30% itu kurang, apakah minta lagi dan sebagainya. Kalau saya pribadi, sebelum memberi harus sebelum kuota itu ada harus dibarengi dengan misalnya pendidikan politik dan sebagainya, karena jangan sampai kekosongan perempuan dalam partisipasi politik malah diisi kepada misalnya dalam tanda kutip lah perempuan memang tapi isinya patriarki, paham? Maksudnya bukan hal-hal yang diinginkan oleh perjuangan perempuannya lagi yang dibawakan, tapi perjuangan kepada misalnya elit dan sebagainya, elit politik. Nah ini juga menurutku, saya pun mengkritik. Bukan mengkritik, kenapa sih kuotanya cuma 30%? Lebih juga enggak apa-apa, kan 30% itu kan minimal. Iya minimal. Kuotanya minimal. Cuman yang menjadi masalah adalah ini digunakan partai, sehingga partai sembarang kasih masuk orang. Bahkan yang tidak memiliki kapasitas dalam dunia politik pun diberikan kuota tersebut. Kalau saya menurutku yang paling penting adalah pendidikannya dulu Kak, pendidikan politiknya sebelum masuk. Dan kedua adalah pemahaman perspektif gendernya dulu terbuka. Saya tidak mau bilang perspektif gender itu Kak, gender feminis tidak bicara bila laki-laki salah atau perempuan salah, enggak. Iya. Tidak pernah kita bicara laki-laki atau perempuan salah. Tapi yang selalu kita anggap sebagai awal mula dari semua penindasan yang terjadi di dunia ini patriarki. Eksploitasi lingkungan itu bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi patriarki. Eksploitasi terhadap perempuan juga. Nah maksudku apa memang definisinya itu patriarki Kak? Nah, kalau patriarki ini adalah sebuah budaya yang menjunjung tinggi yang namanya maskulinitas. Maskulinitas itu adalah ketika dia menganggap misalnya kan dianggap maskulinitas itu tegas dan sebagainya. Tapi dalam tanda kutip ini juga jangan sampai dalam tanda kutip ini karena kan patriarki itu yang lawannya matriarki. Berarti dia garis keturunan itu berdasarkan ayah. Tapi kalau bahasa sederhananya itu bisa dikatakan dia yang menganggap dirinya sebagai subjek, sedangkan di luar dari dia adalah objek. Kalau itu saya penyederhanaannya begitu. Begitu ya. Nah, tapi kan akhirnya tadi ku bantah sedikit ya.
Tapi kan orang yang paling banyak membantah, maksudnya inilah kasih 30 apa? Berikan Ada 30% dan sebagainya. Kenapa tidak maju? Bahkan banyak yang golput. Itu. Ah, ini juga karena kan kemarin ikut kelas demokrasi juga di anti corruption komite Iya. di Sulawesi Selatan. Ini pandangannya anak muda, pandangan saya pribadi, kenapa misalnya banyak anak muda misalnya perempuan dan sebagainya golput, itu karena kita melihat sistem itu begitu-begitu saja. Siapapun yang memimpin, siapapun yang di atas, kita menganggap sistem tidak akan berubah, sehingga ya golput ataupun tidak, memilih ataupun tidak akan ada yang berubah. Iya. Karena kita melihat semua orang yang di atas itu sama. Tidak ada yang betul-betul memperjuangkan kemanusiaan, tapi memperjuangkan elitnya sendiri, memperjuangkan partai politiknya banyak, tapi memperjuangkan kemanusiaan. Siapa sebenarnya yang memperjuangkan kemanusiaan? Ketika bukan kita sendiri misalnya di kalangan bawah. Betul, itu maksudku saya. Makanya saya secara pribadi itu berhenti di HAM. Tidak mau makan lagi terus ke bawah. Mau feminis kah, mau maskulin, mau apa, saya tidak peduli, giginya HAM. Karena saya ya mau bela orang, maksudnya kalau saya pribadi mau bela orang tidak bisa. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Bagaimana kita mau bela orang lain ketika misalnya tendensi masalahnya kita tidak paham? Nah, maksudku saya kalau tendensi masalah misalnya, kalau bagi saya sebenarnya kan yang mana sebenarnya mau disejahterakan misalnya. Nah, kan kalau secara politik saya cuma mau lihat, oh ini orang yang mau saya bantu. Tidak peduli kan misalnya dia mau perempuan kah, mau laki-laki kah. Makanya saya selalu berhenti kalau kerjaanku di politik, saya berhentinya di HAM. Selesai di HAM. Kalau sudah bahas HAM, tidak mau lagi bahas gender. Itu maksudku. Karena dilihat sama Mi. Iya, dilihat sama Mi. Iya. Karena salah satu kajiannya demokrasi adalah HAM. Dan ini saya Kak, kalau misalnya berkiblat siapa sih yang paling kusuka yang kuanggap sebagai feminis sejati di Indonesia, itu saya lihat Gus Dur. Laki-laki yang feminis sejati, karena sampai akhir hayatnya yang dia perjuangkan adalah kemanusiaan. Ya siapa yang memperjuangkan Dorce yang penampilannya adalah perempuan tapi bentuk fisiknya adalah laki-laki? Siapa yang memperjuangkan Gus Dur ketika Inul dihujat dan sebagainya? Siapa yang memperjuangkan Gus Dur? Siapa yang memperjuangkan LGBTQ dan sebagainya? Maksudnya dalam tanda kutip teman-teman yang dari gender minoritas, siapa yang memperjuangkan Gus Dur? Itu kalau misalnya kita bicara HAM, kalau kita melihat semua secara equal, secara setara, artinya terlepas dari apa gender yang dia akui, kita lihat dia sebagai manusia, artinya mereka juga pantas diperjuangkan. Nah ini yang menjadi masalah, misalnya di Sulawesi Selatan saja Kak, mau dimunculkan perda anti kelompok minoritas gender dan sebagainya, muncul lagi spanduk yang dipasang di daerah-daerah gua, spanduk bahwasanya Ahmadiyah itu musyrik dan sebagainya. Menurutku kenapa bisa hadir itu ya? Karena memang elit yang berkuasa di atas seenaknya pada kelompok-kelompok minoritas. Jadi saya mau bilang, yang mau diperjuangkan sebenarnya siapa? Oh ternyata masyarakat itu bukan cuma masyarakat miskin dan sebagainya, tapi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kebijakan publik. Oke. Ya makanya saya kadang berpikir begini saya gitu lalu bilang terkadang manusia yang bagus. Tapi kadang-kadang orang yang terlalu membela manusia itu lupa Tuhan. Itu maksudku. Ada aturan Tuhan yang harus ditegakkan juga. Iya betul. Itu maksudku saya. Ya banyak lah. Nah, jadi itu maksudku. Tidak bisa Kak. Saya sepakat dengan toleransinya Gus Dur dan semuanya. Bagaimana kita. Tapi berbahayanya adalah ketika terlalu bebas. Bahkan kan kalau bilang setara, keadilan, kebebasan kan sebenarnya kajian yang terpisah yang dipaksa menyatu. Mau kau bebas tapi mau kau setara kan susah. Will determinis lah. Ya maksudku kau minta setara tapi kau juga minta bebas. Nah setara itu sama. Mau kau minta bebas berarti keluar dari kesetaraan itu. Maksudku saya kadang-kadang saya suka pemikiran kemanusiaan, tapi terkadang pemikiran kemanusiaan yang berlebihan dan lupa. Seperti apa itu yang berlebihan Kak? Itu masuk LGBT. Saya ini Kak yang mau diluruskan. Nah maksudku saya karena ini saya sumbernya kan misalnya dari Nadir Shah Hussein, dari ulama-ulama kita sendiri di NU saya ikuti Kak. Ya, enggak maksudku saya kalau masalahnya kalau cerita kembali ke belakang misalnya Kak, mau diluruskan dulu. Saya tidak bicara terkait dengan orientasi seksualnya, tapi saya bicara kita melihat mereka sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia yang telah dicantum dalam konstitusi kita di undang-undang. Iya, makanya hal itu sebenarnya bagaimana caranya mereka supaya misalnya kalau saya ya
ubah pandangannya tentang hal seperti itu kan, karena biar bilang kau mau mendukungi kan, sampai maka dulu luruskan Ki Kak. enggak, sampai Kayak beda anu Ki, beda persepsi Ki. Iya. Kasih lurus dulu persepsi tak. Jangan sampai kayak mendapat di hotel 30 orang laki-laki semua melakukan hal seperti itu kan. Kak, beda persepsi Maki. Kita yang kita bicarakan ini terkait dengan sodomi yang dilakukan oleh kelompok minoritas. Saya tidak bicara itu. Iya, kalau secara saya bicara mereka itu memiliki hak asasi manusia yang diatur oleh konstitusi. Tapi ketika hak asasi mereka atau kebebasan mereka telah merenggut kebebasannya orang lain dalam tanda kutip sodomi kepada orang yang misalnya tidak ingin disodomi, artinya itu salah. Begitupun misalnya ketika laki-laki memperkosa seorang perempuan, apa bedanya? Iya, perempuan yang maksudku berarti mendukung kalau mereka melakukan hak. Saya enggak begini Kak. Apapun itu yang berujung kepada hal yang menyusahkan orang lain, itu saya enggak dukung. Baik itu laki-laki. Iya, tapi kalau sama-sama mereka mau, ini laki-laki juga. Urusannya mereka Kak. Bicara dosa itu kan mereka ketuhannya. Itu nih masalahnya, saya maksudku sebagai kita orang. Kita saja enggak bisa. Maksudku begini. Kita bisa yakin kita masuk surga. Kalau tidak ada orang yang bisa tahu masuk surga, tapi ada hak tak untuk ingatkan janganku begitu. Kalau kau menganggap diri manusia, berarti kau akan ingatkan dia jangan lakukan hal itu. Sama kayak azan. Azan itu kan panggilan atau peringatan. Toh bukan larangan. Azan nih, jangan main domi, tidak, tapi hidup pikir sholat. Saya maksudku kalau ada orang begitu, karena kita sebagai manusia, karena sholat juga Kak. Sholat juga mereka. Ya maksudku karena menjunjung diri kita manusia, berarti kita ingatkan, itu salah. Nah, secara politik, secara elit memang, kalau saya secara elit, kamu dapat suara, apapun yang lakukan saya dukung karena saya butuh suara. Kalau secara kepentingan pribadi. Makanya bicara Kak, bisa Kak. Iya. Ini yang menjadi, kita sebenarnya tidak fokus bahas ini. Ya ada sih. Kelompok minoritas seksual atau kalau misalnya di Sulawesi Selatan, bisu, makunrai, orane, calabai, calalai. Ini yang menjadi masalah karena di pikiran tak adalah ketika ada orang yang mendeskripsikan dirinya misalnya laki-laki adalah perempuan sudah pasti melakukan sodomi, atau perempuan yang mendeskripsikan laki-laki dirinya sebagai laki-laki sudah pasti di pikirannya itu adalah ini yang jadi masalah. Saya yang mau perbaiki adalah jangan apa-apa itu pikiran itu lari-lari ke hubungan seksualitas. Iya tidak sih, tapi kan jangan lari-lari ke sana karena kita tidak bicara itu. Misalnya ada laki-laki sama laki-laki melakukan itu di publik, tentu itu dalam artian mengganggu kemaslahatan umat, mengganggu orang banyak. Nah itu yang salah. Begitupun misalnya ketika ada laki-laki yang memperkosa perempuan atau perempuan yang memperkosa laki-laki, tentu ada pihak yang apa istilahnya? Masalah tidak pernah ada aku dapat kasus perempuan perkosa laki-laki. Siapa bilang tidak ada? Ada yang nakira anaknya banci sehingga ini mama panggil temannya perkosa anaknya sendiri supaya kembali ke jalan yang benar. Wah itu salah itu mamanya. Nah begitu itu aku bilang ini masa harus ke pura-pura banci supaya perkosa perempuan. Bahasanya dengan teman-teman dari kelompok minoritas toh kita yang bahas. Sebenarnya kita yang jadi masalah karena kalau bicara misalnya saya adalah lesbian atau saya adalah homo, di pikiran itu orang langsung ke arah seksualitas, hubungan seksual. Tidak semua orang yang mendeskripsikan dirinya sebagai misalnya saya deskripsikan diriku sebagai lesbian, tidak di pikiranku itu bukan hubungan seksual Kak, tapi saya merasa nyaman di sininya. Saya merasa nyaman ketika saya berpenampilan seperti ini. Sehingga harus dipetakan. Ini Kak, kusukanya kajianku sama Jum itu. Paling kusukanya adalah ketika kita tahu apa bedanya orientasi seksual, ekspresi seksual, seksualitas dan sebagainya. Yang kadang-kala orang lihat itu cuma satu. Iya. Makanya aku bilang kemanusiaan yang berlebihan. Saya rasa tidak berlebihan karena yang mau dibela adalah bukan perilaku seksualnya, tapi yang dibela adalah dia sebagai manusia. Hak hidupnya. Hak hidupnya sebagai manusia. Dia punya hak untuk hidup, dia punya hak untuk bekerja. Tapi selama dia tidak mengganggu orang lain. Iya, selama dia tidak mengganggu orang lain. Itu Kak, selama dia tidak mengganggu orang lain. Sebagai manusia berarti ada juga hak untuk ingatkan gitu. Tidak masalah. Masa mau biarkan orang begini, masa membiarkan orang jatuh di jurang? Tidak masalah karena salah satu ada juga saya temani diskusi, saya tidak sebut namanya, tapi beliau itu 7 tahun di pesantren. Saya bilang kan awal saya juga kan tidak tahu ini masalahnya. Saya bertanya sama beliau, bilang dalam Al-Quran saja dilaknat, langsung beliau kasih keluar ayat, dibilang kita memang sama-sama manusia, cuman yang menjadi problem adalah ketika hal-hal itu selalu dikaitkan dengan hubungan seksual.
Orang itu di pikirannya pasti adalah hubungan seksual. Eh. Sedangkan kita itu tidak bicara hubungan seksual lagi. Iya, Tapi kita bicara adalah hal yang di luar kendali tak. iya, maksudku saya paham masalah dia, karena kita lihat dia sebagai manusia tuh. Karena manusia makanya kita harus memanusiakan. Ya. Nah bagi saya cara terbaik adalah memanusiakan dia. Ya ingatkan Tidak dia. masalah Kak. Iya. Selama menurut tak itu adalah yang benar, selama tidak Iya, memaksakan. ya maksudku saya yang terbaik namanya memanusiakan adalah mengingatkan dia kalau itu salah. Dan Perilakunya. Perilakunya yang salah. Iya, maksudku perilaku yang kau bikin adalah salah. Itu Nah, maksudku. ini juga mau bicarakan Kak. Apapun itu, baik dia misalnya laki-laki, perempuan atau kelompok minoritas, selama perilakunya merugikan, perilaku seksualitasnya merugikan orang lain, maka itu adalah salah dan sudah sepatutnya kita untuk ingatkan bahwasanya ini salah. Cuman yang harus kita perbaiki adalah saya suka sekali kata-katanya Gusto. Jangan lihat dia dari apa agamanya, apa sukunya, apa rasnya, atau apa orientasi seksual dan sebagainya, tapi dia sebagai manusia ketika dia melakukan kesalahan, hukum kesalahannya. Jangan dia sebagai manusia yang mengutuk. Iya, makanya jangan pacaran di tempat-tempat umum, jangan melakukan hal tempat umum, jangan kau pergi mejeng pacaran di pinggir-pinggir danau, di atas jembatan. Jadi itu kan merusak kemanusiaan. Sudah clear ya, berbicara terkait apa sebenarnya yang diperjuangkan perempuan sekarang ya, meskipun banyak, tapi satu hal yang pasti yang kita perjuangkan adalah kemanusiaan. Dan sehingga istilah pertanyaan apa yang diperjuangkan oleh perempuan itu hilang. Atau apa yang sebenarnya dilakukan itu perempuan hilang. Karena kita melihat apa sih yang dilakukan si Bulan, apa sih yang dilakukan oleh Kertajip, apa sih yang dilakukan oleh Jusman dan sebagainya. Jadi tidak bicara di Kertajip sebagai laki-laki atau Bulan sebagai perempuan, tapi kita bicara dia sebagai seorang manusia yang memiliki hak, dan haknya itu sudah diatur di konstitusi kita. Dan di Pancasila kita. Itu harus diingat seluruh manusia, dan jangan lupa kewajiban karena sudah mau maghrib sudah saatnya sholat. Itu soalnya nanti ada fase berikutnya. Berikutnya mungkin saya akan kembali lagi sama Bulan, mungkin sudah model diskusi, bukan mau tahu Bulan siapa, tapi kita akan diskusi dengan menentukan satu tema. Bisa. Atau mungkin kita akan perdebatkan dia dengan perempuan lain. Sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.